Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasuqul khair illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma bikum min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون حسنه وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهداة لنا واجعلنا يا رب اجعلنا جميعا سببا لمن اهتدى. Wardina warda anna wa akrimna wa anta akramul akramin wa anta arhamur rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa ba'du, hadratul muhtaramin, bapak-bapak, para tuan guru, para alim ulama, para asatid, para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, ikhwani wal akhawat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga yang telah Allah anugerahkan kepada kita, utamanya pada maghrib ini, pada saat ini, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di majlis yang mulia ini, sebaik-baik majlis yang ada dalam kehidupan dunia dan akhirat, yakni majlis ilmu. Alhamdulillah, sebab baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi majlisin yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa nazalat bihimus sakinah wa huffat alaihimul malaikah wa zakarallahu fi man 'inda, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi kalau ada satu kaum, tidaklah satu kaum berkumpul di satu tempat, kemudian di tempat itu mereka membaca Al-Quran, setelah itu mempelajari sebagian dari isi Al-Quran itu, melainkan Allah menurunkan ketenangan di tempat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menaungi mereka dengan para malaikatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan mereka semua di sisinya. Pasti hadis ini sudah sering kita dengar, insya Allah. Tadi kita sudah mendengar Al-Quran, bacaan Al-Quran, alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas sedikit saja hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Adapun kisahnya, insya Allah nanti malam ada yang menutur kisah di sini. Ada ya. Nanti pelunggu dengar saja kisahnya dari itu, tidak jauh-jauh insya Allah.
Tapi sekarang tidak seperti dulu, Pak. Kalau dulu di Skarbela itu orang yang membaca kisah, yang menyaksikan banyak. Saya masih kecil, saya masih sebesar-besar begini, suka dulu dibawa oleh orang tua saya untuk menyaksikan kisah itu. Jadi sambil membaca, sambil banyak yang menyaksikannya, senang orang mendengarnya. Kalau sekarang enggak, yang membaca 5 orang, dulangnya ada sampai 6 dulang dari situ, orangnya enggak ada. Begitu keras speakernya, enggak ada yang dengar juga. Luar biasa. Dan hebatnya nanti yang membaca itu lolos subuhnya. Di tempat saya, enggak di sini. Di sini begitu apa enggak? Enggak ya? Alhamdulillah. Berarti luar biasa di sini. Kalah Skarbela kalau gitu. Alhamdulillah. Ala kulli hal, mari kita melihat peristiwa Isra dan Mi'raj ini dalam perspektif dunia kita saat ini. Karena kalau kita membahas ini tidak akan habis. Para ulama memiliki karya ilmiah yang sangat banyak tentang peristiwa ini. Tidak kurang dari 280 judul untuk membahas tentang Isra dan Mi'raj ini. Jadi kalau kita bahas antara Maghrib dan Isya, ya insya Allah tidak selesai. Jadi kita ambil hikmahnya saja. Biasa kata para ulama, melihat sesuatu itu pasti kita melihat 3 hal. Pertama, sebelum sesuatu itu terjadi, atau biasanya yang melatar belakangi peristiwa itu. Yang kedua, saat peristiwa itu terjadi. Dan ketiga, setelah peristiwa itu terjadi. Apa yang melatar belakangi peristiwa Isra dan Mi'raj? Bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj itu? Dan apa kemudian hikmah setelah itu? Itu semua sejatinya kita dapati di dalam sholat. Karena memang inti dari Isra dan Mi'raj itu adalah ibadah sholat. Seluruh kehidupan kita, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, tercermin di dalam sholat. Maka siapa saja yang sholatnya baik, sesuai dengan syarat, rukun, serta adab-adabnya, baik sholat dengan hatinya, sholat dengan ucapannya, sholat dengan badannya, sholat juga dengan hartanya, pasti dia akan sukses di dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Sebabnya mengapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban dari seseorang itu pada hari kiamat, salatnya. Idza saluhat salatuhu saluha sairu amali. Kalau salatnya benar, semua amalnya yang lain pasti benar. Pasti benar. Wa iza fasadat fasada sairu amali. Kalau salatnya itu rusak, semua amalnya yang lain pasti rusak. Jadi inti kehidupan itu ada di dalam salat. Kalau memang kita mau mendalaminya. Peristiwa Isra dan Mi'raj didahului dari ujian yang bertubi-tubi yang dialami oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diangkat menjadi nabi, tidak ada orang yang tidak menyukai beliau. Baik dari orang yang paling tua sampai anak yang paling kecil, semuanya sayang sama beliau. Baik orang yang paling kaya maupun yang paling miskin, baik yang status sosialnya paling tinggi maupun yang biasa-biasa saja, semuanya menyenangi beliau sebelum diangkat menjadi nabi, baik keluarganya maupun luar keluarganya. Tetapi begitu beliau diangkat menjadi nabi, semua sayang itu mulai samar-samar, berkurang, bahkan bertolak belakang.
Ini ujian namanya kebenaran. Jadi orang tadi seperti paman beliau namanya Abu Lahab. Ya begitu beliau lahir, dia punya budak namanya Suwaibah. Budaknya Suwaibah ini hampir menguasai seluruh lahjah dalam bahasa Arab. Dia seorang budak, tapi dia alim dalam ilmu bahasa. Sesudah begitu, kalau budak itu, dia juga ahli di dalam membuat karya. Suwaibah namanya. Itu menunjukkan budak itu mahal. Begitu Suwaibah ini memberitahu Abu Lahab bahwa dia punya keponakan lahir, anaknya Abdullah lahir yang bernama Muhammad, itu senangnya luar biasa. Suwaibah ini dimerdekakan, tidak sampai di situ, bahkan sampai beliau itu menyembelih hampir 100 ekor kambing dalam satu riwayat, sampai dalam satu riwayat itu beberapa ekor unta, saking senangnya. Tapi begitu beliau Rasulullah SAW mendakwahkan dirinya menjadi nabi, orang yang paling memusuhi beliau justru adalah Abu Lahab. Maka turun ayat Al-Quran itu, tabbat yada abi lahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya yang dahulu dia korbankan untuk apa tadi, memerdekakan Suwaibah, berkorban dengan apa namanya, kelahiran Nabi, semuanya itu tidak memberi manfaat untuknya. Kenapa? Karena dia begitu membenci Rasulullah, padahal dia seorang yang cerdas, Nabi. Jadi sejak itu baginda Nabi itu terus mendapati ujian-ujian yang sangat berat. Dan yang paling berat adalah kira-kira 6 bulan menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ada yang berkata 8 bulan. Karena pada tahun itu paman Nabi meninggal, istri Nabi juga meninggal. Jadi kalau istrinya ini namanya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha, itu selain sebagai istri, beliau juga sebagai sahabat. Beliau juga apa namanya, sahabat di dalam berjuang dan bermujahadah di dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam mendakwahkan agama ini. Ada Khadijah. Jadi orang kaya raya, begitu Nabi menjadi Nabi, semua harta bendanya diberikan. Maka kita dapati nanti dalam sejarah, Nabi tidak pernah mendua di saat bersama dengan Khadijah. Jadi kalau ibu-ibu nggak mau diduakan, jadilah Khadijah. Tapi kalau istri di rumah seperti Aisyah, menikahlah lagi. Kalau belajar dari sunnah Rasulullah, ibu-ibu sudah mulai begini aja nih. Lu pernah Aisyah itu cemburu sama Khadijah. Itu satu riwayat. Nanti kita tidak cerita tapi tentang itu. Kemudian pamannya sendiri Abu Thalib itu sejak beliau ada, semenjak beliau meninggal dunia, orang tadi tidak berani menyakiti Nabi secara fisikali. Tapi begitu beliau apa namanya sudah wafat, sudah meninggal dunia, maka orang-orang berani menyakiti Nabi. Jadi begitulah jalan dakwah Nabi. Sehingga kemudian Nabi setelah itu pergi ke Taif, berharap orang-orang Taif mau menerima dakwahnya. Tapi ternyata di Taif beliau mendapatkan perlakuan tidak seperti apa yang diharapkannya. Nanti terkenal di situ munajat Nabi ketika di Taif. Itu sangat terkenal. Biasanya oleh para ulama itu, terutama ulama yang mendekuni bidang irfan, itu biasanya doa itu selalu mereka saling ijazahi ketika di Arafah. Karena itu doa itu merupakan apa namanya, penguat hati dikala seluruh ujian itu kepada diri seseorang benar-benar membuat orang itu betul-betul terjatuh. Jadi kalau misalkan Anda usaha
sampai jatuh, bangkrut betul, bacalah doa itu, selamat pasti. Kalau misalkan lagi berjuang membuat sesuatu, mengusahakan sesuatu, jatuh kemudian bacalah doa itu, pasti selamat. Atau punya musuh yang sangat kuat, yang hampir kita sakaratul maut gara-gara dia, bacalah doa itu, pasti selamat. Itu kata para ulama. Nanti perlu lihat doanya panjang di situ. Nanti kita tidak akan membahas itu. Inilah yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua keletihan, semua cobaan itu kata para ulama tidak lain dan tidak bukan untuk membersihkan badan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyucikan badan beliau. Di situ kita ambil pelajaran. Apa pelajarannya itu? Semakin susah seseorang, semakin tinggi dia di sisi Allah. Semakin sempit seseorang hidupnya, semakin tinggi dia di sisi Allah. Nanti kita dapati hadis Nabi, ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni karena ibadah sholat. Ada dosa tidak bisa mendapatkan ampunan karena puasa. Ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni karena haji. Tapi dosa itu hanya bisa diampuni oleh susahnya seseorang di dalam menjalani kehidupan. Maka semakin susah orang, semakin Allah ingin menyucikan dia dari segala bentuk kotoran yang melekat pada dirinya. Bapak dan Ibu pilih susah apa senang? Pilih susah apa senang? Itu dia. Ada Nabi. Ini dulu dibersihkan badannya, letih, capek, sakit. Itu semua tidak lain dan tidak bukan untuk membersihkan badan kita dari segala anasir-anasir duniawi. Maka setelah itu datang baru malaikat Jibril membawa membersihkan Nabi. Ini untuk yang kedua kalinya. Dada Nabi dibelah, dibersihkan dulu. Ini untuk menyucikan hatinya. Begitu juga kita di dalam sholat. Sholat apa dulu? Bersuci dulu. Kita sucikan diri dulu sebelum kita suci sesuci-sucinya. Suci badan kita, suci pakaian kita, suci tempat kita. Yang paling tinggi adalah sucinya hati kita dari segala sesuatu menyekutukan, karena kita akan berhadap dengan Allah. Jadi kalau ada orang sholat Allahu Akbar, di dalam dirinya dia memikirkan orang lain, itu bahaya. Inna lillahi. Apalagi kalau kemudian dia sholat, kemudian dia ingin dipandang oleh orang lain, didengar oleh orang lain, dilihat oleh orang, dipuji oleh orang lain. Inna lillahi. Itu menunjukkan hatinya belum suci. Semua peristiwa itu terjadi di bulan Rajab. Jadi peristiwa itu, penyucian diri Nabi itu semuanya terjadi di bulan Rajab. Maka nanti dikenallah oleh para ulama, bulan Rajab itu bulannya Allah. Di bulan orang menyucikan diri. Oleh para ulama biasa dikenal dia dengan sifat, dengan nama bulan takhalli. Apa takhalli itu? At-takhalli minas sifatir radhilah. Bulan di mana orang mengosongkan dirinya dari segala bentuk sifat-sifat terpuji. Dan itu juga tujuan mengapa Allah menjadikan bulan itu sebagai bulan yang dimuliakan, bulan yang haram. Jadi kalau istilahnya Al-Imam Al-Maqdisi, kalau bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram itu dimuliakan oleh Allah semata untuk menyambut kedatangan orang yang pergi berhaji.
Zulqa'dah itu orang pergi haji, Zulhijjah itu pelaksanaan haji, Muharram itu orang pulang dari haji. Jadi memang 3 bulan itu berturut-turut dimuliakan untuk memuliakan ibadah haji. Apa itu ibadah haji? Ibadah di mana orang memenuhi panggilan Allah, orang membuktikan cintanya kepada Allah. Tapi bulan Rajab tidak begitu. Bulan Rajab ini dijadikan sebagai bulan haram oleh Allah hanya untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, yang merupakan bulan di mana Allah menunjukkan cintanya kepada hambanya. Mana lebih bagus? Kita yang mencintai Allah atau Allah yang mencintai kita? Bapak nanti pelajari itu. Itulah kejadiannya. Jadi setelah bersuci, barulah kemudian baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diisrakan. Mengapa kok mesti Isra dulu? Mengapa mesti Baitul Maqdis dulu? Bukankah Ka'bah jauh lebih utama daripada Baitul Maqdis? Kata para ulama, salah satu di antara tujuannya adalah satu, untuk menunjukkan kepada dunia, kepada alam ini, bahwa risalah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersifat rahmatan lil alamin. Inna wa ma arsalnaka illa. Ini satu. Jadi harus lewat situ untuk menunjukkan bahwa risalah agama ini cocok untuk seluruh alam. Bahwa Nabi itu tidak hanya menjadi rahmat bagi umat Islam, bagi umat beliau, bahkan menjadi rahmat buat yang lain. Rahmat buat alam manusia, rahmat buat alam hewani, rahmat buat alam malaikat. Itu betul-betul baginda kita Rasulullah. Ini juga maka perlu dibuat. Jadi kalau Isra itu dari Masjidil Haram menuju Baitul Aqsa untuk menunjukkan syariat Nabi itu bisa untuk semua orang. Ada rahmatan lil alamin. Kata para ulama, kalau orang bicara solat, solatnya orang Yahudi, solatnya orang Nasrani, solatnya umat-umat terdahulu terkumpul dalam solat kita. Bicara puasa, puasanya orang Yahudi, cara puasanya orang Nasrani ada juga di tempat kita. Sedekah ada juga. Semua syariat orang dahulu ada dalam syariat agama kita. Tapi apa yang ada dalam syariat agama kita tidak ada pada ada mereka. Ini rahmatan bagi bumi, baginda kita Rasulullah. Maka siapa saja, orang mana saja, mau budaya apa saja, begitu dia bersentuhan dengan agama ini, pasti dia akan senang. Ada sifatnya rahmat. Maka perlu. Yang kedua, tujuan beliau diisrakan ke sana untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa beliau itu pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Karena Baitul Maqdis itu, Masjidil Aqsa itu, atau yang sekarang kita sebut dengan apa namanya, Syam itu, di situ hampir, tetapi tidak semua, hampir 2/3 nabi dan rasul lahir dan tinggal dan hidup di situ. Maka nanti ada kaitannya. Jadi kalau kepemimpinan dalam ibadah itu merujuk ke Mekah, tapi kepemimpinan dalam urusan dunia merujuk ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dan itu ada di dalam benak semua orang. Siapa yang menguasai Masjidil Aqsa, dialah yang menguasai kepemimpinan dunia. Itu kenapa orang-orang itu sampai sebegitu jahatnya seperti yang kita lihat. Karena itu adalah apa namanya, ukuran dari kepemimpinan dunia. Tadi sudah dibaca ayatnya, tapi kita tidak akan cerita di sini. Nanti di selain kesempatan insya Allah. Jadi itu yang kedua, untuk menunjukkan bahwa Nabi itu pemimpin seluruh nabi, pemimpin seluruh rasul. Dari mana kepemimpinan itu? Kepemimpinan itu ada di dalam sholat. Imamnya pakaiannya lain, makmumnya juga lain. Tapi kalau imamnya tunduk, ruku, semua ruku apa enggak? Imamnya sujud, semua sujud apa enggak? Berbeda orangnya.
tetapi semua tunduk kepada imam. Maka tidak ada kepemimpinan yang lebih hebat melebihi kepemimpinan di dalam sholat. Jadi kalau pelungguh besok mau pilih pemimpin, pilihlah yang sholatnya bagus. Kalau bacaan Fatihahnya belepotan, jangan pilih. Fatihah sudah hampir 60 tahun jadi muslim, kok masih belepotan? Waduh, bahaya itu. Ya Ustaz ya. Tapi itu saya bukan tim sukses, Pak. Itu kaidah agama. Pemimpin sholat, kepemimpinan. Dan yang terakhir baru Nabi SAW Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik tangga. Tangga beneran, bukan tangga buatan, tangga beneran. Tapi bagaimana bentuk cahayanya, bagaimana bentuk tangganya, wallahu a'lam. Tapi naik tangga beneran. Ada makna aruj. Jadi Mi'raj itu berarti naik tangga. Aroja itu artinya naik tangga. Dan Rasulullah naik tangga di sini. Dan sampai sekarang bekas telapak kaki Nabi itu ada di Masjid Aqsa itu. Sampai sekarang masih ada. Mudah-mudahan kita semua nanti diberi kesempatan untuk sampai ke sana, melihat telapak kaki itu. Insya Allah. Ini dia. Apa tujuannya Mi'raj itu? Kata Imam Ibnu Hajar, itu juga untuk memberi pengumuman bahwa risalahnya itu risalah Nabi rahmatan lil alamin. Rasulullah itu jadi rahmat bukan hanya di bumi, bahkan di langit. Bahkan bagi para malaikat. Setidaknya kata Imam Ibnu Hajar, tapi kalau ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau juga punya kitab tentang Isra dan Mi'raj. Setidaknya kata beliau, itu kita dapati rekamannya nanti di dalam bacaan tahiyat akhir kita. Jadi bacaan tahiyat akhir itu asli, rekaman asli percakapan antara Allah dan baginda kita Rasulullah, direkam dalam itu. Maka orang yang ketika tahiyat, sejatinya dia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa katanya? At-tahiyatul, itu ucapan penghormatan Nabi, ucapan salam Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk pertemuannya? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Nabi bertemu, pasti bertemu. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam bishawab. Akal kita nggak bisa sampai ke situ. Hanya butuh iman saja. Jadi Rasulullah memberi penghormatan, memberi salam kepada Allah. Itu yang tadi at-tahiyat itu ucapan Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian Allah membalasnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nah, kalau ibadah fikih itu, kalau berbicara itu membatalkan sholat apa enggak? Batal sholat. Kalau dalam fikih mau berbicara itu batal sholat. Sementara assalamu alayka itu domirnya domir mukhatabah itu. Seperti ngajak orang berbicara, semoga keselamatan itu diberikan kepadamu. Kalau orang pada waktu itu meniatkannya bukan kepada Nabi, batal sholatnya. Tapi kalau orang membaca itu dan dia meniatkannya kepada Nabi, sah sholatnya. Jadi kalau anda sholat dengan orang, berbicara dengan orang lain, batal sholatnya. Tapi kalau berbicara dengan Nabi, sah sholatnya. Dari situ, assalamu alayka, tidak dia bilang mu alaihi. Jadi kita pada waktu tahiyat itu harus kita berkata dalam diri kita, saya sedang mengucapkan salam kepada baginda. Karena kalau pelungguh tidak menghadirkan itu, batal sholatnya. Karena assalamu alaikum itu termasuk berbicara. Pelungguh berbicara kepada siapa itu? Itu. Kamu itu siapa? Harus kita hadirkan baginda kita Rasulullah. Tapi kalau saya tidak tahu Pak, bagaimana? Itu dia. Itulah urusan yang lain itu. Maka setiap orang dari kita secara ruhaniyah
Tidak ada yang tidak kenal baginda Rasulullah. Tidak ada orang dari kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi. Semua orang. Maka nanti kan ditanya di alam kubur itu, iya toh? Memang kalau ditalkin waman nabiyuka, kalau ditalkin itu siapa nabimu, kalau ditalkin. Tapi kalau di hadis itu bukan waman nabiyuka, tidak ada. Tidak ada di hadis itu yang mengatakan waman nabiyuka, tidak ada. Cuman di dalam hadis itu ditampakkan kepada kita seseorang, wajah seseorang. Ditanya kita, siapa ini katanya. Kita bilang ini adalah baginda kita Rasulullah. Lu dari mana tahu? Bagaimana orang setiap hari kita ngucap salam sama dia? Nah kalau ada orang setiap kali ngucap sama seseorang yang diajak bicara kok dia tidak tahu, itu gimana tuh? Buta mata, buta hati, buta apa itu? Inna lillahi. Nah, ini perlu. Jadi ketika kita sholat, pada waktu kita tahiyat, kita bilang assalamu alaika, itu kita harus hadirkan baginda kita Rasulullah di depan kita. Memang dalam apa namanya, aslinya itu adalah firman Allah, kalam Allah kepada baginda kita Rasulullah. Assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu. Ini salah satu juga kelebihan baginda kita Nabi. Hatta baginda Rasulullah itu di hadapan Allah berdua saja, tidak pernah dipanggil namanya, sebutan namanya tidak pernah. Ya Muhammad tidak pernah. Selalu disebut apa namanya? Gelarnya. Kalau pelunggu membaca Al-Quran, senang dengan Al-Quran, ada tidak? Ya Musa, ada tidak? Ya Ibrahim, ya Adam, ada tidak? Ada. Ya Daud, ada. Semuanya ada. Allah kalau memanggil nabi-nabi yang lain selalu dipanggil namanya, tapi khusus baginda Nabi tidak pernah. Kalau diseru baginda Nabi selalu diseru apa namanya? Gelarnya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa linisa'il mu'minin. Tidak pernah ya Muhammad, tidak pernah. Orang sedang berdua saja, ya ayyuhan nabiyyu katanya. Ini juga pelajaran adab. Maksudnya apa itu? Kalau orang ingin dekat kepada Allah, tidak ada kedekatan yang lebih sempurna melainkan orang beradab kepada baginda Rasulullah. Di sini kita perlu mengetahui tentang sirah baginda Nabi. Untuk mengetahui sirah baginda Nabi, perlu kita tahu sirah tentang sahabat-sahabat Rasulullah. Maka kitab yang bagus itu namanya Hayatus Sahabah. Perlu di sini itu dibacakan. Perlu bagi anak-anak muda dibaca agar dia mengetahui bagaimana apa namanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan melihat sahabat Nabi, kita seperti melihat baginda Rasulullah. Agar dia. Jadi baru Mi'raj itu. Apa kemudian jawabnya? Ya ayyuhan nabiyyu assalamualaikum. Rasulullah menjawab assalamu alaina. Kenapa kok jawab alaina? Ada beberapa makna di situ. Kata para ulama, alaina itu alayya wa ala ummati. Ada juga yang berkata begitu. Semoga keselamatan atas diriku dan umatku. Ada juga yang berkata karena di situ disaksikan oleh para malaikat sama penduduk langit, assalamu alaina. Semoga keselamatan itu bagiku dan bagi mereka yang menyaksikan itu, yakni para penduduk langit. Baru dibilang wa ala ibadillahis salih. Di saat Nabi berkata begitu, barulah semua malaikat itu, semua malaikat berseru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Itu para malaikat. Itu semua menunjukkan apa itu? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya rahmat bagi dunia, tapi dia juga rahmat bagi alam malaikat. Jadi itu sebabnya beliau disuruh untuk pergi Mi'raj. Maka orang Mi'raj itu, orang sedang sholat itu, malaikat itu tidak berani. Tidak berani.
Jadi ketika manusia sedang sholat dan betul-betul dia sholat, pada saat itu manusia jauh lebih mulia dari malaikat. Ini dia. Ini yang kedua peristiwa itu. Nanti perlu dengar. Yang terakhir ini. Yang terakhir. Karena setelah ini kita sholat, kemudian kita akan selesai. Yang terakhir, pesan yang dibawa dari apa namanya? Setelah Isra dan Mi'raj. Sholat tadinya 50 jadi 5. Kenapa kok 50 jadi 5 itu kenapa? Banyak sekali apa namanya penjelasan ulama. 1, 50 jadi 5 pasti kan berkurang. Iya tak? Kata para ulama itu sebuah simbolisasi bahwa semakin hari semakin kesini umur manusia itu semakin berkurang. Semakin tua dunia, umur kita semakin berkurang. Saya kecil, saya punya balok tuan itu usianya meninggal dunia 123. Saya punya balok tuan, masih sehat, giginya masih utuh, bahkan masih merokok. 3 menit belum meninggal masih merokok dia. Tapi jangan ikuti, itu beliau. Ya, masih begitu. Jadi kalau ada orang bilang merokok itu membunuh, ya kakek saya 123 tahun. Enggak, tapi saya enggak cerita itu. 3 menit sebelum meninggal masih merokok. Saya punya buyut, saya masih lihat beliau. Kakek saya usianya setelah beliau itu sekitar 98 baru meninggal. Nah saya nggak tahu bapak saya. Bapak saya hampir 80-an sekarang. Nah kalau misalkan usianya bapak saya 80, kita lebih sedikit lagi. Anak kita akan lebih sedikit lagi. Bahwa usia seseorang itu kian hari semakin apa? Berkurang. Sementara dengan Rasulullah Isra dan Mi'raj itu menunjukkan apa itu? Menunjukkan pengetahuan itu semakin tinggi. Nah sekarang kalau zaman dahulu mungkin orang menganggap apa namanya? Tidak percaya. Kalau sekarang sudah ketemu. Anda mau antara Mekah apa namanya? Menuju ke Baitul Aqsa dengan pesawat jet tempur yang apa namanya itu militer itu kurang 7 menit sudah bisa bolak-balik itu. Sekarang kalau dulu orang membutuhkan apa namanya berapa tahun pergi ke bulan, sekarang cuma 12 hari bolak-balik. Pelunggu kalau ada uang berapa miliar bisa apa namanya daftar ke X, sekarang sudah ada kan. Udah kemarin udah ada berapa pakai kapsul itu, sudah jalan-jalan ke langit sudah. Jadi kalau sekarang teknologi itu pengetahuan semakin tinggi. Apa artinya itu? Jadi umur semakin berkurang, pengetahuan semakin tinggi. Pintu-pintu keberkahan itu semakin banyak. Itu artinya ujian dan godaan itu semakin besar. Jadi kalau dulu di zaman Nabi ujiannya berat, tapi physically ujian susah. Kalau di zaman kita ujiannya seneng. Mana lebih berat? Mana lebih berat? Ujian sakit apa ujian sehat? Kalau orang sakit bisa sabar pak, sehat syukur sedikit. Orang sehat syukur sedikit, tapi orang sakit sabar banyak. Ya, sudah sakit. Orang miskin sabar banyak. Orang kaya syukur sedikit. Ya toh? Rakyat jelata sabar banyak. Penguasa syukur sedikit. Agak. Orang alim yang syukur sedikit. Orang jahil sabar banyak. Tanya. Ini kita bicara ulama, tidak bicara alimun. Apa bedanya ulama dan alimun? Nanti pelungguh ada nanti kajian insya Allah. Kalau di sini ada kajiannya bisa tanya sama yang ngajarnya. Apa bedanya antara ulama dan alimun? Makanya di dalam ulama ada ulama su, ada ulama su kan? Ada istilah, ada bedanya. Tapi kalau alimun tidak mungkin. Jadi usia kita semakin tinggi, semakin sedikit. Dunia dengan kemajuan teknologi itu semakin cepat.
sementara cobaan semakin besar. Kemarin baru Jumat, besok sudah mau cepat apa enggak? Berarti kalau cepat Jumat itu apa artinya itu? Apa artinya itu? Hah? Kalau cepat Jumat datang itu artinya apa itu? Artinya masa tinggal saya, masa tinggal bapak-bapak semakin sedikit. Tinggal di dunia itu semakin sedikit. Masa untuk balik kepada Allah semakin dekat. Iya enggak? Karena kalau cepat waktu berarti apa itu? Usia kita bertambah, sisa ukia kita semakin berkurang. Berarti apa itu? Mati makin. Tapi sekarang saya tanya, pelunggu percaya enggak itu? Hah? Enggak, di masjid pelunggu percaya. Kalau orang matinya cepat, tidak mungkin dia berani tidur. Iya. Kalau misalkan saudara kita ini dikasih tahu sama dokter, siapa namanya pelunggu lupa dia? Pak Anwar. Pak Anwar, lagi 3 hari bapak mau meninggal. Kira-kira bisa tidur apa enggak? Hah? Hah? Ndembani, mun bau sembahyang terus. Iya. Lah itu. Tapi kan orang tidak begitu. Semakin cepat dunia, semakin apa ini, tidak ada orang berpikir mati. Jarang. Jangankan yang sehat, yang sakit saja nggak pikir mati. Yang sakit. Coba belum lihat coba. Jarang. Yang sakit itu jarang dia berpikir mati. Andai batek, harak wat, tenang baik. Ada saya punya kawan tuh. Sudah ginjalnya sudah parah sudah. Dilarang sama dokter makan ini, enggak, makan aja. Loh, enggak takut Pak Haji, enggak ya, karena arak wat baren. Itu sudah hancur semua itu badannya. Sudah wafat beliau sekarang. Kenapa? Karena orang sangat percaya teknologi. Percaya dokter. Dulu nggak ada operasi jantung, sekarang operasi jantung ada. Harapan aman. Nah itu. Karena katanya itu kemajuan teknologi. Jadi orang tidak percaya, jarang ada orang yang percaya dia akan mati nanti malam itu jarang. Cepat dunia, keberkahan banyak dibuka, ujian banyak, tetapi keimanan semakin menurun. Kemana larinya terus? Untuk selamat itu larinya kemana? Satu-satu larinya adalah yakni ke tempat ini, ke masjid, sholat. Pelunggu tidak masalah, mau aktivitasnya kayak apa saja tidak masalah. Tapi begitu datang sholat, sholat segera. Kalau selesai sholat zuhur pelunggu meninggal, aman, sudah surga, sudah insya. Sekarang selesai sholat isya meninggal, tidak apa-apa, aman, surga sudah, insya. Ya itu. Sekarang umat Islam itu kita semua orang itu senangnya kita dengan adanya sholat yang 5 waktu itu apa? Jadi hidup kita antara satu sholat dengan sholat yang lain. Jadi orang nggak perlu nunggu 1 tahun dulu baru ulang tahun, nggak perlu. Kalau datang nanti ulang tahun itu, kita cukup antara satu sholat dengan sholat yang lain. Maka Nabi bersabda, as-salatu ila as-salah, wal jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadhanu ila ramadhan, mukaffaratun lima bainahuma, illa idza tunibal kabair. Antara satu sholat dengan sholat yang lain menggugurkan dosa di antara keduanya. Tadi kita sholat maghrib, alhamdulillah. Sekarang sholat isya, setelah itu mati, alhamdulillah. Karena kalau orang mati selesai sholat, surga sudah. Limaza? Li'annal a'mal bi khawatimih. Amal itu dengan penutupnya. Kalau penutupnya lagi sholat, selesai. Tapi kalau pelunggu sekarang sholat, kemudian setelah ini, misalkan apa namanya, lagi ngerjain apa begitu, terus tiba-tiba malaikat, waalaikumsalam, selesai. Belum tentu. Maksudnya apa itu?
bahwa di tengah cepatnya dunia, ujian yang luar biasa, godaan yang sangat luar biasa. Godaan itu sekarang tidak hanya di tempat-tempat hiburan, bahkan di masjid godaan. Tuh ada seseorang tuh iktikaf di masjid Ramadan nih 10 hari terakhir iktikaf, main tiktokan. Sekarang kita lihat, orang iktikaf main TikTok tuh. Tahu TikTok, Pak? Saya juga nggak tahu, cuman dikirimin aja. Hebat juga. Ibu-ibu hadir majelis taklim, ya toh? Sudah ngaji, yang lagi sana husuk baca Quran, dia TikTok. Ada itu. Orang pergi ke Mekah, sedang tawaf, TikTokan, ceklek. Jadi sekarang setan itu udah nggak lagi disenggigi, nggak lagi. Bahkan di tempat-tempat begitu sudah banyak. Atau kebalikannya mungkin. Sekarang manusianya jauh lebih setan dari setannya mungkin. Iya. Wallahu a'lam. Untuk mengembalikan semua itu kita harus apa? Sholat tepat waktu. Tidak apa-apa. Pelunggu mau sibuknya kayak apa? No problem. Tapi begitu datang waktu sholat, segera sholat. Mudah-mudahan dengan sholat itu, jika ada yang kurang dari kesibukan pelunggu, bisa dihapus dengan sholat itu. Jika ada dosa diantaranya, jangan dihapus. Terutama di waktu subuh. Terutama apa? Di waktu subuh. Karena semua perubahan, anak kita kalau dia malas sholat, saudara kita kalau malas sholat, tetangga kita kalau malas sholat, ajaklah sholat subuh. Kalau orang sudah rajin sholat subuh, apalagi bisa sholat subuh 40 hari, awal waktu takbir pertama, selamat sudah, insya. Tapi kalau orang sholat subuhnya sudah telat terus, hati-hati. Itu malaikat tuh, insya Allah sudah. Dia bilang begitu, hati-hati. Apa? Karena semua perubahan itu dimulai dari subuh. Apa ini? Dalam apa namanya? Surat Al-Adiyat itu, wal 'adiyati dhabha fal muriyati wal mughirati subha. Semua perubahan dimulai dari subuh. Anda kalau ingin kaya, mulailah dari subuh. Anda kalau ingin apa namanya? Jadi apa? Dari subuh. Coba lihat para politisi yang rajin ngaji subuh, semuanya jadi semua. Yang acara subuh itu gaji itu jadi semua rata-rata. Tapi yang malas sholat subuh, banyak yang nggak jadi tuh. Jadi kalau Anda ingin jadi politisi, sholat subuh. Nanti kalau pilih presiden, cari yang presiden awal subuhnya. Cari ya, insya Allah. Inilah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu banyak kekurangannya. Saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Dan kalau ada manfaatnya itu semua berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita istiqomah, utamanya di dalam sholat kita. Semoga dengan sholat yang istiqomah itu Allah memperbaiki urusan agama kita, urusan dunia kita, dan paling utama adalah urusan akhirat kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.